wawancara kelompok 6. Jadi di sini kami akan mewawancari pedagang telur yang udah kami datangi. Oke, kita langsung aja yuk ke pedagangnya. Sebelumnya kami dari SMA Lina ya. Nama Resman siapa? Aku Desi. Ya, halo Mbak Desi, kita ingin wawancara saya. Jadi untuk yang pertama, omset per hari ini berapa ya, Mbak? Kalau omset kita tergantung ya, kadang ada yang 10 juta atau 15 juta kayak gitu Per hari ya? Untuk sekarang ya, untuk harga sekarang itu pernah mengalami brand ya? Karena kan kalau misalkan jual kita ada naik turunnya. Kalau misalnya mau diturun itu, kalau misalnya Mbak ada metode penanganannya sendiri nggak? penanganan kalau itu kayak bergilir sih. Kalau misalnya kan ganti juga ya. Kalau untuk penanganan kita liatin buah. Karena kan dia kalau ada naik jadi Kalau boleh tahu sendiri, Mbak ini distributornya itu dari peternaknya langsung atau emang ada agennya gitu? peternak langsung. Peternak langsung. Misalnya nih, untuk harga sekarang berapa ya? Ya. Itu belum banyak kali beli atau mau dulu? Normal aja sih. Normal aja ya? Jadi saya dengan harga segitu per hari konsumen ya kita nggak bisa gitu sih ya berapa ya. konsumen. Tapi kalau boleh tahu rata-rata paling ya ada lah ya 10 orang misalkan 1 orang 10 orang orang ya per hari. Kalau untuk misalnya kayak ada musim tertentu, musim lebaran, biasanya tuh telur ini mengalami kerugian gitu ya? enggak juga sih soalnya kan kalau kita lagi mau ada acara kita sih permintaannya tinggi. Untuk di musim lebaran itu sendiri ya, pasti harga telur itu kan naik ya. Kira-kira kalau naik itu bisa kisaran harga berapa ya? Kalau tinggi gitu 27.000. Dengan harga segitu masih ada konsumen yang ini nggak yang masih normal aja gitu. normal aja ya? Soalnya kebutuhan tiap hari ya simpel juga kalau buat Di hari lebaran ini apa faktor yang membuat usaha PDC tetap bertahan di tengah persaingan pasar? Biasanya sih memang harga. Karena kalau misalkan harga pasar kan bersaing. Ya. Jadi kalau misalkan kita harga yang di bawah rata-rata penjual yang lain, kemungkinan konsumen ke sini gitu, belinya ke sini. Jadi kan murah 1.000 gitu juga. Apakah ada musim tertentu atau peristiwa yang menyebabkan permintaan telur? Biasanya kalau kayak gitu ya pas acara besar kayak gitu sih, kayak yang lagi hari raya gitu. Karena tempat orderannya juga meningkat. kalau boleh tahu faktor tertinggi dalam kenaikan harga telur itu berapa ya, Mbak? Gitu sih memang dia itu stuck di 27 aja sampai 20. Tapi kalau misalnya lagi ada acara gitu pernah nembus 27.000? pernah. Tapi untuk sekarang kayaknya masih satu bulan. Paling harga paling mahalnya 27.000 ya. Oke, itu aja ya Mbak. Makasih. Sama-sama Makasih ya ya, Mbak. Ya. Oke guys, sekian itu aja wawancara dari kita. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita udah masukkan permintaan-permintaan yang kemarin ada di toko telur. Jadi untuk sekarang permintaan barangnya itu ada 8 biji dan itu didapatkan dengan harga 12.000 dan permintaan dengan 16 biji dengan harga 24.000. Jadi untuk menghitung fungsi permintaannya kita udah masukin di sini. Jadi kan rumus fungsi permintaan ada P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Kita masukin
Tadi kan P1-nya 12.000, habis itu P2-nya 24.000, P1-nya itu 12.000, sama dengan Q dikurang Q1-nya 8 tadi, sama Q2-nya 16. Habis itu dikurang Q1 8. Jadi hasilnya 8. Jadi ini kita udah kurangin semua. Habis itu kita kali silang. Jadi 8. Jadi 8 kali P sama dengan 8P, 8 kali 12 sama dengan 96.000. Habis itu sama dengan 12.000 kali Q sama dengan 12.000 Q dikurang sama dengan 12.000 dikali 8 sama dengan 96.000. Habis itu Q-nya ini kita pindahin ke sini. Habis itu min 96.000-nya ini kita pindahin ke sini jadi 96.000. 96.000 ditambah 96.000 sama dengan 192. Habis itu karena P kita pindahin ke sini jadi min 8P, jadi 192.000 dikurang 8P, dan 12.000 nya kita pindahin ke bawah, jadi bagi 192.000 dibagi 12 itu 16. Habis itu 8 dibagi 12 itu sama dengan 0,006P. Jadi untuk fungsinya adalah 0, untuk fungsinya adalah Q sama dengan 16 kurang 0,006P. Oke, halo semua. Aku Esta dan di sini aku akan ngejelasin tentang tabel dan kurva penawaran yang aku dapat dari hasil wawancara. Jadi yang pertama ada kita mulai dari yang paling kecil dulu, yaitu telur dengan harga 12.500. Dimana dengan harga ini penjual menawarkan setengah kilo telur sekitar 8 biji, dan ada yang harganya 25.000, dimana dengan harga ini penjual menawarkan 1 kg telur sekitar 16 biji. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ke kurva. Ingat ya teman-teman, untuk harga didominasi garis mengarah ke atas, dan untuk jumlah barang didominasi oleh garis ke samping. Dan jangan lupa untuk menyusun harga dan kuantiti dari yang paling kecil. Dan untuk kurvanya bisa dilihat ya. Dari sini kita bisa simpulin bahwa semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka semakin tinggi harga suatu barang. Maka semakin banyak barang yang ditawarkan sejumlah produsen, kesimpulan tersebut sesuai dengan hukum penawaran. Nah, itu saja hasil dari wawancara kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.